سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد. Yang terhormat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga wabil khusus para ketua RT, ketua RW di lingkungan perumahan Kirana, dan juga para guru-guru kita. Ada Bapak Ustadz Yunoko, ada Bapak Ustadz Nurul Mubin, guru kita juga ada Bapak Ustadz Bujamil, juga ada guru kita Bapak Ustadz Hashim Hamil Quran, dan juga wabil khusus ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Ustadz Mustafa Kamal, dan para jamaah semua yang tidak bisa kami sebutkan satu. Usia umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Berarti usia manusia sekarang adalah usia yang sangat singkat. Usia manusia sekarang usia yang singkat, cuma sampai 60 sampai 70 tahun. Sementara keinginan kita sangat banyak. Pengen kita numpuk pengenan kita, tapi ternyata usia kita sangat pendek manusia zaman sekarang. Berbeda dengan manusia-manusia di zaman dulu, usianya panjang-panjang ngikutin nabinya. Sementara kita usianya sampai 60 sampai 70 tahun rata-rata, dan itu langsung yang mengucapkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, tentunya tahun Hijriah ini berbeda sejarahnya dengan tahun Masehi. Kalau kita lihat tahun Masehi dihitung mulai dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam menurut versi orang Islam. Tapi kalau orang Nasrani nyebutnya bukan Nabi Isa, mereka nyebutnya Yesus Kristus. Gitu. Makanya disebut dengan tahun Masehi. Kenapa disebut Masehi? Al-Masih ibnu Maryam, berasal dari kata masaha, mengusap. Jadi Nabi Isa alaihissalam kalau beliau mengusap penyakit, contohnya lepra, kemudian penyakit kulit, itu langsung sembuh. Orang yang buta matanya ketika diusap sama Nabi Isa, matanya langsung bisa melihat. Al-Masih ibnu Maryam, makanya disebut sebagai tahun Masehi, yang sekarang ini sudah 2022 tahun yang lalu. Berarti zaman Nabi Isa dengan kita jaraknya sangat jauh, 2022 tahun yang lalu. Sementara jarak antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa saja lebih jauh, Pak, hampir 600 tahun. Jauh kan? Nabi Isa tak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak pernah ketemu dengan Nabi Isa, kecuali pada saat beliau Isra wa Mi'raj ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentunya bangsa-bangsa di dunia ini punya banyak perhitungan tanggal. Orang-orang Tiongkok udah punya perhitungan tahun Cina, sudah 2500 tahun lebih yang lalu, lebih tua lagi ketimbang tahun Masehi. Karena budaya Tiongkok ini termasuk budaya yang sangat tua di dunia. Orang-orang suku Maya, Inka, mereka punya perhitungan sendiri. Sementara bangsa Arab yang tempat lahir Rasulullah SAW itu belum punya perhitungan tahun. Mereka hanya mengenal nama-nama bulan saja. Tahunnya belum ada. Ini tahun 1, tahun 2, bangsa Arab belum mengenal itu. Nah, makanya kemudian waktu itu bangsa Arab ini kebingungan. Karena apa? Karena memang di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah, yang mereka memberikan nama itu, nama tahun itu dengan nama apa? Dengan nama kejadian.
yang ada ketika itu. Contohnya, waktu Rasulullah lahir disebut tahun gajah karena nggak ada tahun 1, 2, 3 seperti perhitungan orang-orang Cina, seperti perhitungan orang-orang suku-suku lain di dunia, apalagi Romawi, Yunani. Mereka punya perhitungan kalender sendiri dan mereka sudah maju. Beda dengan di Arab. Rasulullah lahir, oh ini tahun gajah, udah gitu aja. Oh ini tahun gajah, kenapa? Karena dulu ada peristiwa penyerbuan gajah kepada Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Sekarang itu negaranya Ethiopia. Abraha yang menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Gajahnya bukan gajah Sumatera, gajahnya gajah tempur yang gede-gede, yang badannya gede-gede. Bukan gajah Sumatera. Gajah Sumatera gajah yang paling kecil di dunia karena punya Indonesia. Ini gajahnya gajah-gajah tempur buat ngancurin Ka'bah itu. Makanya kita udah hafal semua tuh suratnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ketika Ka'bah itu diserang oleh pasukan bergajah, kemudian kami kirimkan itu tayran ababil. Tayran ababil itu apa? Burung yang berbondong-bondong. Yang dalam tafsir Ibnu Katsir kita lihat bahwasanya burung ini bawa 3 buah batu. Burung, setiap seekor burung itu bawa 3 buah batu. 1 di moncongnya, panggungnya, 2 di kaki kanan, 3 di kaki kiri. Setiap seekor burung bawa 3 buah batu dari neraka. Tarbihim bil jarati min sijil faj'alahu ka'asfin ma'kul. Ketika dilemparin itu sama burung ababil, tentara bergajah belum sampai menyerang Ka'bah, udah diserang duluan sama ribuan burung yang nggak tahu dari mana asalnya. Dilemparin sama batu-batu kerikil neraka itu sampai yang kena kerikil itu sampai meleleh kulitnya. Yang kena muka, mukanya langsung meleleh tinggal koraknya. Yang sampai ke tangan putus tangannya. Bahkan sampai kena kepala, jatuh di kepala, tembus sampai ke bawah sini belakang, ke bokongnya. Saking panasnya itu batin. Maka tentara bergajah habis diserang oleh tayran ababil. Nah ketika itulah kemudian tahun itu disebut dengan apa? Amul Fil, tahun gajah. Orang Arab gak kenal. Baru kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab penentuan tentang apa? Tentang tahun bangsa Arab. Wah ini orang-orang Islam gak punya tahun ini. Sementara bangsa lain punya. Ya ketika itu kemudian rapat karena surat-surat itu dulu tanpa ada tahunnya. Surat gak ada tahunnya ini. Kemudian rapat itu Sayyidina Umar bin Khattab dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang dalam satu literatur bahwasanya para sahabat ketika berkumpul mengusulkan bagaimana kalau kita tahun Islam ini dimulai dari apa? Dari zaman Nabi Muhammad lahir saja. Kemudian ada sahabat yang kurang setuju. Oh, itu nanti sama aja dengan Nasrani, kelahiran Nabi Isa, atau mereka nyebut dengan Yesus, Yesua. Nah kemudian Ali bin Abi Thalib ketika itu beliau, Wafi riwayat Ali bin Abi Thalib, bagaimana kalau kita itu tahun Islam itu dimulai dari Rasulullah SAW hijrah. Yang ketika itu usul Ali bin Abi Thalib banyak disetujui oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kemudian dicanangkanlah tahun Islam itu dimulai dari Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Lah banyak peristiwa yang terjadi ketika itu. Jangan dikirain orang hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu gampang-gampang aja, lewati gurun, lembah, jalan kaki. Di mana Mekah dan Madinah ini punya temperatur iklim yang berbeda. Jauh lebih dingin Madinah. Gitu. Jadi kalau sahabat radhiyallahu anhu yang biasanya panas di kota Mekah, kemudian beliau hijrah di kota Madinah,
beliau-beliau ini hijrah kota Madinah itu banyak yang bibirnya pecah-pecah, kaki pecah-pecah. Kenapa? Karena jadi berdemam. Kenapa? Waktu pindah itu di Madinah itu dingin. Maksudnya emang iklimnya bahwa cuaca beda, lebih dingin Madinah. Madinah itu kalau lagi musim dingin kan mulai Desember, Januari itu sekitar 7 derajat. 7 derajat dinginnya. Kalau kita nginjak ke lantai Masjid Nabawi, pada waktu itu saya di Desember musim dingin ke sana, itu dingin banget. Puncak mah gak ada apa-apanya. Puncak gak ada apa-apanya. 7 derajat dingin banget. Jauh. Bahkan di provinsi Tabuk itu es Pak. Ada kan Arab ada esnya, salju, es. Jadi es gak kayak di Eropa. Jadi karena memang Arab ini iklimnya keras. Kalau malam ini sangat dingin, siang ini panas. Gitu. Makanya tabiat mereka orang-orang Arab itu kasar. Itulah kenapa Rasulullah SAW lahirnya di situ. Supaya apa? Ngebenerin akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kalau Rasulullah lahirnya di Eropa, di Yunani, ya usah dinokok. Lah Yunani udah maju. Oh pantas aja Nabi Muhammad pinter. Kalau lahir di Yunani, aku lahir di Romawi, ya di Italia. Oh Nabi Muhammad pinter lahir di peradaban yang maju. Gitu. Lah, tapi Nabi Muhammad lahir di Mekah, di mana orang jahiliyah cuma padang tandus, air susah. Mana ada orang mau tinggal di Mekah ketika itu? Airnya susah. Harus ke oase dulu ngambil air. Tuh di tengah-tengah padang pasir tuh ada juga limbahnya berat. Pakai apa tuh? Pakai ember kayu, embernya aja udah berat Pak. Belum angkat airnya itu. Kan belum ada ember plastik dulu. Udah berat itu. Jadi luar biasa perjuangan Rasulullah SAW. Nah kan gitu kan. Nah ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Para sahabat radhiyallahu anhu mereka berhijrah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, Ustaz terus bagaimana? Ada satu peristiwa unik. Ketika itu ada satu peristiwa unik. Kenapa? Waktu Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ada satu peristiwa di mana ada orang yang ikut Rasulullah SAW waktu hijrah itu. Dia niatnya bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya, tapi kepengen. Ini laki-laki namanya Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais ini dia ikut sama Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Kepengen, bukan ikut sama Nabi, bukan maksudnya bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi pengen nyamperin demenannya di Madinah. Tuh laki begitu tuh. Biar kata jauh perempuannya di mana dikejar Pak. Wah kebetulan nih kalau aneh jalan sendirian dari Mekah ke Madinah jauh banget. Udah ikut Nabi aja tuh bareng-bareng ada rombongannya. Jadi dia nyamperin perempuan di Madinah yang namanya itu kalau kita baca kitab Fathul Bari namanya Qailah. Perempuan itu di Madinah namanya Qailah, bukan ada dia tuh. Satu riwayat Bafi riwayatin Qutailah nama perempuan itu. Nama perempuan itu Qailah atau Qutailah. Nah dia ikut rombongan Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah emang gara-gara pengen perempuan. Nah kan laki mah begitu, mau jauh-jauh di mana kejar, emang dia demen kan begitu. Sama emang dari zaman dulu juga seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW tahu, kemudian sampai beliau itu bersabda. Yang hadis itu sudah kita bahas di masjid ini. Nomor 1 dalam hadis Arba'in Nawawi, atau juga dalam riwayat hadis Imam Bukhari, karena juga anak saya kebetulan juga ngajar kitab Sahih Bukhari. Hadisnya populer lah, kita udah hafal hadis. Biar kata cuma potongannya doang. Apa itu? Hadisnya Nabi tahu, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah riwayat Imam Bukhari ya. Dalam riwayat Imam Bukhari dari jalur sanad yang berbeda. Bunyi hadisnya beda dengan yang ada di hadis Arba'in. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Tentang niat.
waktu berhijrah nih, orang salah niat, gitu. Kan orang macam-macam pak motifnya itu melakukan satu tindakan. Jadi ikut aja dah, ya ikut Nabi ngomong soalnya pengen ketemu sama temanannya di Madinah. Jauh banget kan, jauh banget. Gitu. Nah hadis innamal a'malu binniyati ini, ya asbabul wurudnya itu. Karena Nabi tahu tentang apa? Tentang ada orang yang memang ikut hijrahnya itu bukan karena Allah dan bukan karena Rasulnya. Pakai Nabi ngomong innamal a'malu binniyati. Nah hadis innamal a'malu binniyati ini termaktub dalam mana? Termaktub dalam satu kitab namanya kitab Sahih Bukhari. Kitab hadis namanya Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari ini hadis. Ustaz Imam Bukhari siapa? Kita juga pernah cerita. Mungkin kita buka sedikit lagi karena ini kalau simak bareng-bareng kalau di masjid ini udah pernah saya cerita sedikit. Imam Bukhari itu siapa Ustaz? Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Imam Bukhari itu jarak hidupnya antara Imam Bukhari dengan Rasulullah itu hampir 200 tahun dan Imam Bukhari tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Tahun berarti kan hampir 200 tahun Imam Bukhari baru lahir. Imam Bukhari orang mana coba? Bukhara itu di mana sekarang? Satu negara namanya Uzbekistan. Dari 12 provinsi yang ada di Uzbekistan, satu namanya provinsi Bukhara. Bukan Bukhara, dia pakai X, Bukhara. Imam Bukhari lahirnya di situ, makanya disebut Imam Bukhari. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Batisbah dan Bukhari. Imam Bukhari, beliau ini ulama tokoh dekatnya ahli hadis dunia. Pokoknya kalau kata Imam Bukhari udah sahih. Kita nggak usah nanya dia sahih gimana. Pokoknya kalau kata Imam Bukhari sahih, udah sahih. Kan orang sekarang nanya begitu, wah ini hadisnya sahih, wah ini hadisnya sahih. Ketika dibalik dia sahih itu apa? Bingung kan? Ini coba kalau kita lihat apa itu syarat sahih. Hadis nama amal binniyat ini yang berhubungan dengan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah. Hadis nama amal binniyat, ya, yang termaktub juga dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 1. Kita lihat di sini. Makanya saya pakai nomor tulis pak. Saya biasanya ngajar emang begini. Kalau subuh biar nggak ngantuk juga kan gitu. Punya mata rantai guru pak. Punya mata rantai guru ini. Ini Imam Bukhari. Kita di sini tulis Al Bukhari. Imam Al Bukhari. Imam Al Bukhari untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah ini punya mata rantai guru yang disebut dengan sanad. Sanad, mata rantai guru. Sementara ini bunyi hadisnya disebut dengan matan. Bukan mantan ya, matan. Bunyi hadis disebut dengan matan, mata rantai guru disebut dengan sanad. Nih, ini matan. Nah Imam Bukhari itu sampai Rasulullah bagaimana? Imam Bukhari punya guru dong, punya. Nih saya bahas satu hadis saja supaya kita tahu apa itu hadis sahih. Salah satu syarat hadis sahih itu adalah ittisalus sanad, nyambung sanadnya, nyambung mata rantai gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari punya guru siapa? Imam Bukhari gurunya Al-Humaydi. Kenapa Imam Bukhari waktu itu beliau mau belajar sama Imam Syafi'i? Waktu beliau mau belajar sama Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak ketemu sama Imam Syafi'i. Sezaman tapi nggak ketemu. Sezaman nggak ketemu. Bapak-bapak sezaman sama Bapak Jokowi pernah ketemu nggak? Lah kan enggak di video layarnya. Ada mungkin yang bapak-bapak sezaman dengan Presiden Soekarno. Belum tentu juga ketemu. Sezaman tak ketemu. Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari sezaman tapi tak pernah ketemu. Imam Bukhari waktu itu ada di Uzbekistan, Imam Syafi'i ada di Mesir. Imam Syafi'i ada di Mesir. Waktu Imam Bukhari lahir tahun 194, Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari lahir tahun 194. Imam Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Berarti Imam Bukhari waktu itu usianya masih 10 tahun. Wah, umur 10 tahun nggak ketemu. Imam Syafi'inya wafat di Mesir, Imam Bukhari masih di kampungnya di Uzbekistan. Akhirnya apa? Imam Bukhari ya sama saudaranya sama ibu kandungnya, beliau jalan kaki ke Mekah 7.000 km.
Imam Bukhari ini orang kaya, bapaknya orang kaya, anaknya cerdas, sangat cerdas di dunia. Al-Bukhari, kemudian beliau berguru sampai di kota Mekah. Beliau jalan kaki itu dari Uzbekistan sampai Mekah. Beliau ketemu dengan Imam Humaydi. Imam Humaydi ini adalah muridnya Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i. Nah, Imam Humaydi inilah yang disebut dengan Rafiq Syafi'i, yang menemani Imam Syafi'i sampai di Mesir, sampai Imam Syafi'i wafat di Mesir. Kemudian Imam Humaydi balik ke Mekah. Nah, Imam Bukhari di Mekah ketemu sama muridnya Imam Syafi'i yang namanya Imam Humaydi. Ngajilah Imam Bukhari kepada Imam Humaydi, dapat satu hadis apa? Innamal a'malu binniyati. Dapat satu hadis dari gurunya namanya Imam Humaydi. Nama aslinya Imam Humaydi ini Abdullah bin Zubair, sama dengan namanya sahabat. Nah, ini baru satu nih Pak. Ya, untuk sampai ke Rasulullah perjalanannya panjang kan. Imam Bukhari punya guru namanya Imam Humaydi. Qala haddatsana Humaydi, qala haddatsana Sufyan. Imam Humaydi punya guru namanya Imam Sufyan. Sufyan dalam riwayat Imam Bukhari ada dua, ada Sufyan Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Ini Sufyan Ibnu Uyainah namanya, gurunya Imam Humaydi. Imam Bukhari punya guru Imam Humaydi. Imam Humaydi dapat hadis tadi dari siapa? Innama a'malu binniyat, dari Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah siapa ini? Imam Sufyan bin Uyainah adalah gurunya Imam Syafi'i. Coba, ulama zaman dulu begitu Pak. Guru sama guru ngaji, ustaz sama ustaz harus ngaji lagi, harus ngaji tuh Quran, ilmu wawasan Quran. Karena ini yang dicontohkan oleh salafus saleh, kaum salaf. Tuh Imam Sufyan bin Uyainah gurunya Imam Syafi'i, sementara Imam Bukhari ngaji sama Imam Humaydi. Imam Humaydi ngajinya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngajinya sama Imam Sufyan bin Uyainah. Qala hadatsana Humaydi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Imam Sufyan punya guru namanya Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ya, Imam Humaydi wafat tahun 100, Imam Bukhari wafat tahun 219 Hijriah. Ini harus ketemu nih. Salah satu kenapa hadis itu sahih adalah ketemunya guru sama guru. Jangan ngaku saya kata Presiden Jokowi, ya saya sejaman sama Presiden Jokowi. Nah itu ketemu juga kagak, berarti bohong ente. Ntar hadisnya bisa mau tuh palsu, ngaku-ngaku doang, makanya nggak bisa. Islam ini ilmiah, kenapa hadis itu jadi sahih? Sufyan bin Uyainah, ya, beliau wafat tahun 198 Hijriah. Punya guru namanya Yahya bin Sa'id al-Ansari, ya, beliau wafat tahun 144 Hijriah. Qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Yahya bin Sa'id punya guru namanya Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim punya guru Yahya bin Sa'id, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Muhammad bin Waqqas. Muhammad bin Ibrahim punya guru namanya Al-Qamah bin Waqqas. Punya guru namanya Muhammad bin Ibrahim, punya guru namanya Imam Al-Qamah bin Waqqas. Imam Al-Qamah bin Waqqas sami'a Umar bin Khattab. Nah, beliau ini seorang tabi'in. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab sahabat, wafat tahun 23 Hijriah. Nah, sahabat Umar bin Khattab langsung dari Rasulullah SAW. Saya mata rantai pertama yang langsung menerima hadis innamal a'malu binniyat. Mata Sayyidina Umar langsung dari Rasulullah. Umar, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Coba satu hadis aja mata rantainya kayak begini. Imam Bukhari punya guru Imam Humaydi, Imam Humaydi punya guru Imam Sufyan, Imam Sufyan punya guru Yahya bin Sa'id, Imam Yahya punya guru Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim punya guru Imam Al-Qamah, Imam Al-Qamah punya guru namanya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab punya guru langsung Rasulullah SAW. Itu mata rantai guru susah pada satu hadis saja. Sementara Imam Bukhari jalan kaki 7.000 km untuk dapat satu hadis Imam Humaydi.
Bapak-bapak tahu siapa itu? Di sini coba kita lihat. Dan kita wawasan tentang ilmu hadis yang terbuka. Oh jadi kita nggak gampang nyalain orang. Main ini doib, ini sahih, ini doib. Dibalikin bingung Pak, doib apa? Tahu dosa. Nah ini hadisnya doib nih, nggak boleh dipakai. Di bapak doib apa? Nggak tahu saya. Ya udah jangan ngomong. Kalau bukan bidangnya terbahaya ngomong. Al-Bukhari, Imam Bukhari, beliau punya murid. Ya, beliau ini muridnya banyak. Nah, beliau Imam Bukhari selain gurunya Imam Humaydi, beliau ini punya guru banyak Pak. Dalam catatan Imam Adz-Dzahabi, ya, menurut Imam Adz-Dzahabi, Imam Bukhari gurunya berapa jumlahnya? Lebih dari 10.000 guru. Kalau kita ngaji porsi Pak, ustaznya atuh, bulan depan atuh, malam minggu satu, nggak apa-apa. Kita mah bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari gurunya berapa? 10.000 lebih, 10.000 lebih. Yang rata-rata semua gurunya ini hafal hadis di atas 100.000. Yang manusia sekarang, zaman sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi udah ulama zaman sekarang hafal 100.000 hadis, 100.000 hadis nggak ada. Coba lihat, 10.000. Nah Imam Bukhari selain berguru kepada Imam Humaydi, Imam Bukhari berguru juga kepada Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Gimana nggak ada mata rantainya? Sangat jelas ulama itu. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Tapi nggak pernah berantem Pak, guru sama murid. Mentang-mentang punya mazhab Maliki, muridnya Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya Hambali. Nggak pernah ribut. Imam Ahmad bin Anas, ya, kunut nggak kunut, tapi kunutnya sebelum ruku. Sebelum ruku kunut, kemudian baru ruku. Imam Syafi'i kunut subuh nggak? Kunut subuh. Ba'da ruku, nomor hadis 1001 dalam Imam Bukhari. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar fi man hadis Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tak ada kunut subuh, yang ada itu kunut nazilah. Makanya kalau kita sholat di Mekah, di Madinah tidak ada kunut. Menurut Imam Ahmad, kenapa? Di sana mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Imam besarnya salah satu saya pernah di Imam Syekh Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais. Kalau imamnya di Masjidil Haram, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak, bismillahnya enggak jahat. Bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Makanya mazhab ini. Kenapa di Indonesia Ustaz pakainya jahat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena itu pendapat Imam Syafi'i. Ustaz bagaimana harusnya? Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Mekah, ketika beliau datang ke Masjid Istiqlal, disuruh jadi imam, diminta jadi imam Syekh Abdurrahman Sudais. Apa beliau? Yang beliau mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ke Istiqlal, ya kan beliau menghadapi Imam Ahmad, beliau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu beliau orang pintar. Kalau Imam Ahmad, Imam Syekh Sudais itu Imam Mekah, Imam Masjidil Haram, nggak pakai Bismillah jahar, ribut nanti Istiqlal. Kenapa? Karena mayoritas Indonesia ini kantong besar mazhab Syafi'i sedunia. Makanya beliau tahu markas Syafi'i, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tahu, nggak tahu kalau namanya di belakangnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Malik bin Anas nggak ada Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan? Kenapa? Jadi kita bijak menyikapinya. Oh, begitu. Nah lihat, ini dari sini. Tadi Muhammad yang murid Syafi'i yang namanya Imam Malik bin Anas. Ustaz ini apa jam berapa Ustaz? Jam 10 apa ya? 5 menit lagi ya? Terus. Nah. Ya mau simak harga siangan dikit Pak ya. Karena kan tadi udah setengah 6 gitu. Anak-anak yang bulanan
menyikapinya begitu. Ya, nggak ada kata Imam Ahmad bin Hanbal subuh, nggak ada. Yang ada kunut nazilah. Ya kita jangan maksain kunut lagi di Masjidil Haram, kita kunut umpama imam udah rukuk kita masih gini baik. Ya ikutin aja di sana. Itu sah nggak? Bisa dapat kunut gimana? Sah. Karena dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah abad. Sunnah abad. Kalau lupa maka disunahkan untuk sujud sahwi itu. Kalau pakai kunut lupa, ya sah kalau subuhnya. Gitu. Karena dibanyak begitu. Ya. Syafi'i, Imam Ahmad dan Malik bin Anas. Kan saya pernah cerita di sini. Takbir aja, takbir nih. Takbir. Allahu Akbar, hadisnya cuma satu. Ya. An-Wa'il bin Hujr dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr itu sahabat Rasulullah. Kita baca kitab satu kitab dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Di situ ada riwayat ini. Wa an yumna ala yadihi yusra ala sadrihi, menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Dan ulama beda-beda. Wa an yumna ala yadihi yusra ala sadrihi, di atas dada. Menurut mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar, tengah. Sini. Orang Indonesia kenapa gini? Emang diajarin dari kecil, mazhab Syafi'i begini. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di pusar mazhab Maliki, tempat di atas bodong. Mazhab Maliki. Allahu Akbar di bawah pusar. Mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafiyah. Makanya wilayah Turki sampai Tiongkok utara itu mazhab Hanafi. Ya, India banyak, kecuali bagian selatan India sebagian Syafi'i. Dari Gujarat itu Syafi'i. Bawah, jadi kayak orang malas sholat begini. Emang begini memahami hadis itu. Jadi jangan sampai ngomong kembali kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya bagaimana? Semua juga Quran dan Sunnah. Iya kan? Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i sebagian. Riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Taruh di sini. Allahu Akbar. Syekh Nasiruddin Al-Albani dari kitab Sifat Salat Nabi. Namanya di sini. Karena dipahami sebagai ala sadrihi, di atas dada. Lebih pahaminya begini. Beliau wafat tahun 1999 menulis suatu kitab namanya Sifat Salat Nabi. Tahu sih? Nah kalau di atas dada versi kita di atas dada, Allah Akbar kan boleh di atas dada. Di atas dada dong. Versi kita nggak bisa, kita bukan bidang kita ilmu itu. Nah, ada orang sholat begini, ada sholat begini, begini. Saya temuin itu baru di Madinah, itu orang sholat Allah Akbar tangannya di bawah aja, jadi pakai mata. Begini aja tangannya di bawah. Tangannya di bawah. Nah makanya kalau kita pakai di sini, umpama Ustaz Hasyim kan Syafi'i itu letter. Gimana di sini pakai mata Maliki Allah Akbar. Terus pakainya Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan tadi ditanya ketua DKM, maksud Ustaz apa begitu? Nah tergantung kebiasaan masjid, Pak. Nah, bapak-bapak sih biasanya pakai mulut subuh, pakai ikutin. Gitu. Karena imam-imam ini tergantung situasi kondisinya bagaimana. Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau ada di kampung Imam Syafi'i pakai mulut subuh, hargai gurunya. Lah kalau kita kan kagak, gua nggak mulut subuh, gua mah imam mulut di bawah. Emang kita siapa? Imam-imam aja ngikutin. Tergantung di mana kebiasaan masjid itu. Saya ngisi taklim nih, saya tanya dulu subuh-subuh. Haji, mohon maaf di sini pakai mulut subuh kan? Oh, mohon maaf Ustaz di sini nggak mulut subuh. Ya saya nggak pakai mulut subuh. Kalau saya maksain mayoritas nggak mulut subuh, saya mulut subuh. Allahumma hadina fi man hadait. Itu ntar bukannya malah ngalim, hatinya bener-bener. Wah, imam. Wah. Yang biasanya mulut subuh, imamnya kagak mulut. Langsung sujud. Lah, bertanya-tanya Pak. Imam, aliran apa nih kok mulut subuh tuh? Begitu. Tergantung kebiasaan masjid itu bagaimana. Nggak ada urusan organisasi apa. Wah ini NU nih, pakai kunut nih. Nggak usah begitu. Ilmiah aja sama. Gitu. Kemudian enggak. Imam Ahmad coba lihat. Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas hafal 300.000 hadis.
Imam Syafi'i apa lebih dari 300.000 hadis. Memang ada ulama sekarang seperti ini? Udah nggak ada. Mereka ini disebut sebagai mujtahid mutlak. Udah nggak ada lagi orangnya, udah nggak akan lagi keluar produk-produk itu dari Allah, nggak ceritain yang begini-begini modelnya. Imam Syafi'i beberapa tahun, umur 7 tahun, udah hafal Quran 30 juz. 7 tahun. Beberapa tahun Imam Bukhari, beliau hafal lebih dari 300.000 hadis. Imam Bukhari kalau baca buku, baca kitab, ini kitab nih, ini kitab Imam Bukhari, ditutup baris kedua harus ditutup sama Imam Bukhari. Baris ketiga, baris 2, 3, 4, 5, 7 terus. Kenapa? Imam Bukhari itu sekali lihat apa? Sekali lihat hurufnya masuk ke mata. Jadi kalau diabrakin, kalau kata orang Bekasi itu hurufnya berebut masuk. Saking cepatnya, dia langsung hafal, dia hafal. Imam Bukhari mampu satu hari menghafal 100 hadis mata rantai sanad dan matanya. Beliau 300.000 hadis. Waktu umur 11 tahun beliau udah hafal 70.000 hadis. Umur 11 tahun 70.000 hadis. Emang ada sekarang? Gak ada. Kok mau cari di Madinah, di tiang-tiang Syekh Suka Ngajar, di Al-Azhar Kairo, di Indonesia? Gak ada. Gak ada ulama yang tingkatannya udah sampai Amirul Mukminin fil hadis. Udah gak ada. Nah kita lihat seperti itu. Ini Imam Ahmad bin Hanbal sholat, gaya Syafi'i, memang dari Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah, itu Syafi'i. Yang bapak-bapak pakai itu Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, setiap ada lafaz Allah dia bangun. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Setiap ada lafaz Allah berdiri. Kalau kita kan yang belum tahu ke arah situ, kalau di samping kita begitu goyang-goyang, dalil mana itu dipakai? Goyang dalil dipakai. Ini yang benar nih. Nah, makanya kita ngaji fikih banyak, bijak, cuma kita ambil satu berdasarkan rantai sanad guru kita. Ustaz kalau kamu punya sanad kan Rasulullah, saya punya sanad. Dari Kiai Jamak Syarif Abdul Majid, dari Kiai Haji Jamalul LC, Muhaddits, dari Kiai Haji Mursyidi, saya punya sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bermadzhab Syafi'i? Karena memang ada tanggung jawab ilmiahnya dalam Islam. Nggak ikutin kata YouTube kan? Coba tak sejak penyebaran Islam sampai ke tanah Jawa, kenapa mayoritas di Indonesia itu Syafi'i? Karena penyebarannya itu madzhab Syafi'i. Asia Tenggara ya, apalagi Wali Songo, wah itu kental banget. Waktu itu waktu Isra Mi'raj saya cerita gini, sedikit lagi mengenai ya. Rasulullah SAW, beliau ini gini, beliau punya anak, punya cucu. Rasulullah itu menyebut cucunya itu dengan panggilan anak, waladi, nggak pernah dengan panggilan cucu kan? Cucu Rasulullah SAW atau anak Nabi SAW namanya Hasan Husain ini punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin, beliau punya anak. Ini penyebaran Islam Wali Songo. Waktu saya pernah direkam kan, karena kan udah umum waktu itu masih di masjid ini aja, nggak apa-apa kita ulang. Husain cucu Nabi SAW dari anak Fatimah. Husain punya anak namanya ya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ini keempat ya Rasulullah. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya siapa? Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya siapa? Aisyah punya anak namanya Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ahmad bin Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alai. Nah makanya Habib dari Alai ini banyak namanya Alai dari sini. Jadi nenek moyangnya, dah moyangnya itu dari keturunan ke-10 namanya Alai. Habib Ali Al-Attas. Alai punya anak namanya Muhammad punya anak namanya Alawi.
Ali Khalifah ini waliullah, Pak. Beliau ini mampu mendengar jawaban Rasulullah ketika baca salawat dalam sholat. Ali Khalifah punya anak namanya Muhammad Sahib Mirba. Muhammad Sahib Mirba punya anak namanya siapa? Namanya Alawi lagi, Alawi tiga. Alawi tiga punya anak namanya Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik ini nikah sama orang India, nikah sama putri India. Makanya kemudian Abdul Malik ini diberi gelar Azbat Khan harganya. Azbat Khan. Sayyid Malik Abdul Malik Azbat Khan ini beliau punya anak namanya Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah beliau punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin beliau punya anak namanya Syekh Jamaluddin Akbar. Atau orang-orang Jawa yang disebut dengan Syekh Jamaluddin Jamaluddin. Ini beliau ini Pak yang menyebarkan Islam itu sampai ke Nusantara ini beliau. Beliau ini keturunan Arab India, ayah dari garis Husain, ya anaknya Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian beliau ini karena memang dari garis kakeknya dari India, ya, Jamaluddin di Madinah Kubro ini beliau marganya Asmat Khan. Ya, beliau marganya Asmat Khan. Nah, dari beliau ini Syekh Jamaluddin Akbar ini melahirkan Wali Songo. Dari situ kalau Wali Songo ini Syekh Jamaluddin Akbar sampai ke wilayah Nusantara, mulai dari Indonesia, Filipina, Thailand. Apalagi Thailand tuh budaknya wali dulunya Pak. Filipina, Syafi'i semua. Kenapa bisa seperti itu? Karena penyebaran Islamnya mau seperti itu. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait kan Nabi, ahlul bait Rasulullah SAW. Makanya ada tanggung jawab ilmiah apa? Akidah kita diajarin dari kecil, wujud tidak baqa mukhalafatul hawadithi fi umumi nafsihi wa damiyat qudrat iradah, diajarin kita dari kecil. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi. Kemudian kita masalah fikihnya Syafi'i, gitu. Ustaz, bagaimana kalau umpamanya ada tauhid rububiyah uluhiyah, asma wa sifat? Itu bukan usul Ahlussunnah wal Jamaah yang disebarkan oleh Wali Songo, bukan. Tapi saya sendiri nih Pak, setiap 1 bulan saya 2 kali. Setiap Jumat 1 dan ketiga ada satu majelis ta'lim saya namanya Darul Mustaqim. Saya ngajar kitab tulisan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama di Saudi, judulnya Majmu'ah Fatawa Syekh Abdul Aziz bin Baz, atau kadang saya pakai Majmu'ah Fatawa Ibnu Taimiyah. Artinya apa? Dalam rangka ilmiah harus dikaji. Selama ini orang ini gelap karena cuma katanya doang. Jadi kita nggak jelas belajar itu. Wah ini Wahabi, yang ini nuduh Wahabi, yang ini Wahabi nuduh, wah ini syirik. Nggak ada jalan keluar kalau gitu tanpa membahas kitabnya langsung. Pernah nggak di YouTube ada yang bahas? Ini kitabnya ustadznya buka di YouTube. Ini kita bahas kitab Ibnu Taimiyah. Ayo apa kata Ibnu Taimiyah tentang kirim pahala? Buka langsung kata Ibnu Taimiyah apa? Kata ulama Saudi, menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz gimana kirim pahala? Menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin bagaimana kirim pahala? Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan bagaimana kirim pahala? Kan jelas, tapi belum pernah ada cuma qila wa qala, katanya doang. Kita baca di YouTube ada ustaz ditanya, Ustaz, bagaimana hukum mencium mushaf Quran? Gak ada contohnya dari Nabi nyium mushaf Quran. Nah sekarang kalau dipikir pakai logika, zaman Nabi Quran aja belum ditulis, apa yang mau dicium? Katanya gak ada contohnya dari Nabi nyium Quran. Ternyata kita baca dalam Majmu'ah Ibnu bin Baz, Mufti Mekah, Mufti Saudi Arabia yang wafat tahun 1999. Apa kata beliau? Lah biasa, cium Quran gak apa-apa. Karena sahabat Nabi SAW yang ada dari sahabat Nabi melakukan itu. Contohnya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Sahabat Nabi namanya Ikrimah bin Abu Jahal nyium mushaf Quran, mushaf Utsman yang sudah ditulis dicium sama beliau. Itu salah satu contoh. Nabi nggak melakukan, emang nggak ada Quran yang belum ditulis, dilakukan oleh sahabat. Nah ternyata kita harus banyak lagi buka wawasan biar kita yang bijak. Jadi orang jangan nuduh Wahabi ente, gayanya selalu Wahabi ente. Maksudnya Wahabi, ente kan ahli bid'ah. Nah kan jadi metode tuduhan berada. Kalau duduk bapak yang Wahabi, bapak yang merasa Nahdlatul Ulama Muhammad ini, coba baca kitab langsung.
Bin Bas begitu. Jadi nggak bagus itu bukan kata saya, biar kita langsung. Jadi kita bijak menyikapi suatu perbedaan. Nah, balik lagi tadi kemana hijrah? Mari sama-sama kita ini jangan ngaji ini asal-asalan atau kita hanya di YouTube aja. Sediakan waktu, Pak. Di tahun ini sediakan waktu untuk ngaji palingnya seminggu sekali. Sejam habis maghrib ngaji, malam minggu nih pas saya ngajar atau ustadz yang lain ngajar, duduk di sini kita. Biar apa? Biar kita ini nambah wawasan dan nambah keimanan, sehingga kita ini nggak seperti kacamata kuda, katanya doang. Ternyata pas dikaji, oh nggak seperti itu. Jadi kita ini bijak menyikapi satu perbedaan. Mari sama-sama kita dalam ukhuwah Islamiyah kita bersatu dalam bingkai hijrah, bingkai sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Saya kira sekian banyak 50 menit cukup nih. Nggak kerasa 50 menit di mana? Demikian dan saya mohon maaf bila qawlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.